Oke, selamat sore. Ketemu lagi di channel saya. Masih seputaran tentang Excel ya. Kali ini saya akan membuat sebuah video Excel tutorial rumus dasar yang sering digunakan di Excel ya. Mungkin bisa dibilang ini rumus paling dasar. Oke, di lembar kerja ini saya sudah punya sebuah tabel seperti ini, tabel penjualan. Kalian bisa buat dulu tabelnya seperti ini. Buat kalian yang belum bisa buat tabel, silahkan kalian tonton video saya sebelumnya. Oke. Nah, kemudian kita coba buka sheet baru dengan cara menambah klik tanda panah di bawah ini, bawah kiri. Oke, ini sheet 1 yang pertama tadi, kemudian ini sheet 2 yang kita buat tadi. Oke. Nah, sekarang kita coba menggunakan sebuah rumus sama dengan. Rumus sama dengan ini yang artinya adalah jika kalian klik dalam satu buah kotak dalam satu buah kolom seperti ini, tanda sama dengan, kemudian kalian buka di sheet 1 dan klik yang di B5 ini. Ya, ini B, ini 5, kalian klik yang B5 ini. Dan kalian enter. Maka di sheet 2 itu dia akan tertulis bilangan yang sama persis seperti yang ada di sheet 1 ini. Ini 5. 102.500 sama persis ya. Oke, nah kemudian jika ini kalian copy ke kolom C seperti ini, maka dia akan bilangannya berubah sesuai dengan yang ada di C5 pada sheet 1. C, ya ini C5, ini ya, C5. Sheet 1 itu ini. Tuh. Bisa kalian perhatikan di bagian rumusan ini. Sheet 1 tanda seru C5 itu artinya yang ada di sini sama dengan yang ada di sheet 1 kolom C row 5. Ini row 5, ini row, kemudian ini adalah kolom ya, kolom C di row 5, berarti dia ini sama persis. Nah, kemudian bagaimana caranya agar jika kalian mengcopy rumus ini yang ada di B3 ini ke C3 ini agar tetap sama gitu ya, agar tetap sama. Kayak kalau tadi kan kalian copy ke sini bilangannya berubah ya, dari B3 ini kalian copy ke C3 ini bilangannya berubah. Nah, sekarang agar bilangannya sama, caranya seperti ini. Sebentar, ini kita hapus dulu. Kalian perhatikan di atas ini. Sini tertulis sheet 1 tanda seru B5. Nah, B ini artinya yang kolom B ini. Ya. Nah, jika kalian tidak kunci B ini, maka saat kalian pindahkan, B itu akan berubah menjadi C. Sheet 1 C, kolom C, maka dia akan membaca yang ada di kolom C di sheet 1. Nah, agar dia tetap membaca kolom B di C1, maka kalian isikan di sini lambang seperti ini, lambang dolar ya. Kita enter, nah kemudian coba kalian copy, kemudian bawa ke C. Kan nilainya akan tetap sama. Gitu. Nah, kemudian apa yang terjadi jika kalian ini copy yang tadi kalian buat, yang di B3 ini, copy kalian bawa ke bawah, ke B4, dan paste, nilainya akan berubah juga. Ya, karena di sini terbaca adalah sheet 1 B6, kolom B, row 6. Kita lihat ya. Ini sheet 1, kolom B, row 6. Nah, maka dia akan membaca ini. Kemudian bagaimana caranya jika kalian ingin saat kalian copy ke bawah ke sini, dia masih tetap membaca rumus yang sama yang ada di atas ini agar tidak berubah. Oke, kita delete dulu. Nah, jika tadi lambang dolar ini kalian kasih di belakang huruf B, itu artinya dia mengunci kolom B. Nah, kemudian saat kalian bawa ke bawah, tentu kalian harus mengunci row yang 5 ini, row 5. Berarti kalian isikan lambang dolar di belakang 5 ini. Jadi saya ulang sekali lagi, 5 ini adalah row ya. Row kelima, ya row 5, row kelima yang ada di sheet 1. Kita kunci ya. Dan saat kalian copy ke bawah, kan nilainya akan sama menjadi 102.500 itu.
Nah, jadi fungsinya ini adalah jika kalian ingin memanggil, misalkan yang di sheet 1 ini adalah sebuah total, kemudian kalian ingin memanggil di sini, setelah kalian bikin rumusnya di sini, ternyata kalian ingin memindahkan ke bagian totalnya itu ke bagian sebelah sini. Nah, setelah kalian kunci, maka dia tidak akan berubah nilainya, karena dia sudah mengunci di sheet 1 row B, kolom B di row 5 ini. Nah, jadi seperti itu untuk sama dengan dan penguncian kolom dan row. Kemudian, misalkan kalian ingin membuat rumus apapun itu pasti akan didahului dengan tanda sama dengan seperti ini. Nah, ini saya menggunakan dua sheet ya. Saya ingin menjumlahkan yang ada di sheet 1, saya ingin jumlahkan ini, kemudian kalian klik yang ini ya, ini yang di B5 ini. Saya ingin jumlahkan, jumlahkan dengan C5 ini, kemudian kalian pencet enter. Nah, maka totalnya akan muncul seperti di sini. Oke. Atau kalian ingin menjumlahkan di sheet yang sama, misalkan. Oke, saya coba tuliskan sini 205, itu 23, ini 3. Oke, nah. Dan ada di sini 56, 23, dan 6000. Berapa itu? Nah, kita format dulu tulisan atau bukan tulisan ya, angkanya ini. Kita format dulu. Caranya bisa kalian klik kanan seperti ini, kemudian format cell, kemudian kalian pilih currency ya. Currency jika kalian ingin menggunakan currency rupiah atau dolar atau apalah yang kalian inginkan. Di sini saya menggunakan rupiah, kemudian desimal pecahan paling belakang itu kalau misalkan kalian isi 2, maka ada tambahan 2 angka di belakang komanya. Jadi sini saya tidak menggunakan, saya pilih 0 aja, kemudian rupiah, pilih OK. Maka dia akan menjadi bilangan rupiah seperti ini. Oke, kemudian saya mau jumlahkan sekarang. Misalkan sama dengan, saya pencet ini, ditambah ini, sama dengan, nah, di totalnya adalah 1.367.222 ya. Atau juga kalian bisa menggunakan cara lain. Di sini sih sebenarnya sudah disiapkan, disediakan rumusnya itu adalah seperti ini, sama dengan zoom. Yang ketik zoom, nah muncul kan, dan kalian kurung buka. Nah, di sini muncul tulisan zoom, kemudian number 1, kemudian titik, koma, number 2. Kalian perhatikan itu ya. Nomor 1 itu adalah nomor yang ingin kalian jumlahkan. Karena saya ingin menjumlahkan ketiganya, maka saya akan blok ketiganya ini. Itu, kemudian kayak saya kurung tutup, enter. Nah, maka totalnya akan sama seperti ini. Oke, itu untuk penjumlahan. Untuk pengurangan pun sama, kalian tinggal tuliskan, ketik sama dengan, kemudian ini kalian klik, kemudian kalian kurangi F2 ini, kemudian kalian kurangi ini, dan enter, maka akan muncul seperti ini. Dia minus, karena 200 dikurangi 500, dan 600 ini, otomatis hasilnya akan muncul minusnya. Lalu bagaimana jika kalian ingin menggunakan perkalian? Kalian juga sama, kalian ketik sama dengan, kemudian ini kalian klik bilangan yang ingin kalian kalikan, kemudian kalian pencet lambang kali, kemudian kalian mau kalikan dengan yang mana? Saya kalikan dengan yang di F2 ini ya, yang 562 ini, dan enter. Oke. Nah, ini. Nah, kemudian agar dia munculnya rupiah, atau kita format dulu. Format cell, currency ya. Oke. Dia muncul seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian untuk pembagian juga sama dengan, kemudian pilih bilangan yang mau dibagi, klik, kemudian kalian pilih lambang bagi. Seperti itu, kemudian saya akan bagi dengan yang ada di G2 ini, 600.000 ini. Hasilnya seperti ini. Dan untuk merubahnya menjadi format currency, bisa pakai cara yang tadi dengan klik kanan, atau bisa juga kalian pilih yang ada di alignment ini yang
kotak dan ada tanda panah ke bawah ini. Kalian pilih number ini dan kalian pilih currency ini, dan kemudian saya pilih yang bebas. Kalian bisa pilih, kalau saya pilih yang nomor 2 ini, kemudian kita oke. Dia akan jadi bilangan rupiah seperti ini ya, itu. Nah kemudian ini kan untuk single ya, perkalian saja, kemudian penjumlahan saja. Terus bagaimana jika ingin kalian penggabungan misalkan? Oke, si contoh ya. Sini ada, anggap ini adalah sebuah bulan, ini adalah Januari. Anggap penjualan kalian di Januari, kemudian ini Februari, akhir adalah Maret. Ini ya. Penjualan di Januari, kemudian Februari yang ini, kemudian yang Maret ini. Nah, saat kalian menggunakan penjumlahan bersusun seperti misalkan ditambah kemudian dibagi, coba di sini ya. Nah, saya ingin tahu average. Average itu adalah rata-rata penjualan kalian selama 3 bulan ini ya, Januari, Februari, Maret. Jadi kita ketik sama dengan, kemudian kita jumlahkan dulu ini, ditambah ini. Nah, kemudian karena bulannya ada 3 ya, Januari, Februari, Maret, tentu kalian harus bagi 3. Jadi biar kalian tahu setiap bulannya berapa ya rata-ratanya, kita bagi 3. Ini. Nah, sebelum itu, jika kalian buat seperti ini, maka pada umumnya itu pasti dia akan mendahulukan pembagian dulu ya. Nah, jadi agar rumusnya benar, kalian lihat di bagian di atas ini yang saya blok ini. Kalian kasih di sini tanda kurung di bagian penjumlahannya ini. Nah, ini artinya rumus akan terbaca, dijumlahkan dulu, kemudian baru dibagi. Nah, demikian hasilnya akan benar. Ini. Ya, ini kan 455. Terus misalkan kalian tidak isi kurung, hasilnya akan salah menjadi 6997 ya. Tuh. Jadi dibagi dulu baru ditambah-tambahin, jadinya segini banyak jadinya. Nah, yang benar itu saat kalian mencari average itu atau rata-rata, yang benar itu adalah kalian jumlahkan dulu baru kalian bagi. Ya, 3-nya itu kalian dapat dari 3 bulan ini, Januari, Februari, dan Maret ini. Seperti itu. Nah, kemudian untuk perkalian juga sama. Ya. Kalau pembagian dan yang kalian gabung dengan perkalian tidak masalah, tapi kalau misalkan penjumlahan atau pengurangan kemudian kalian dengan perkalian itu baru bermasalah ya. Atau kalian misalkan mau bikin seperti ini. Saya bikin dulu lagi satu ya di sini. 2 3 5 4. Ini ada 4 ya. Misalkan logikanya kalian mau mentotalkan ini dulu. April. Semisal nih kalian ingin mentotalkan ini dulu, kemudian hasil total semisal kalian ingin mengalikan ini dulu, kemudian hasil kalinya mau kalian bagi dengan jangan kali ya, kalau kali ini kebanyakan nanti nominalnya. Oke, kita tambah aja. Kalau misalkan kalian ingin kalian menambahkan ini dulu, yang Maret ini kalian tambahkan dulu dengan April, kemudian kalian ingin bagi dengan hasil dari Februari dikurangi Januari, akan seperti itu ya. Oke, sama dengan dulu, kalian klik April, kemudian kalian tambahkan dengan Maret, kemudian kalian ingin membagi hasilnya dengan Februari dikurangi dengan Januari. Jadi ini kalian harus kurungi dulu, kurung, dan sebelah sininya juga harus kalian kurung. Jadi jawabnya adalah ini 8 ya. Jadi dia akan membaca seperti rumus yang di sini yang saya buat ini nih, yang saya blok ini. Jadi terbacanya seperti ini. Jadi H2 ya, kolom H2 kolom H2 yang ada di row 2 ya, kolom H row 2 ini ditambahkan dengan yang ada di G2. Nah, setelah ditambahkan, kemudian hasilnya dari itu dibagi dengan
hasil dari pengurangan antara F2 dan E2. Jadi seperti itu. Ini paham ya? Jadi pada dasarnya itu jika kalian ingin mendahulukan sebuah penjumlahan atau pengurangan, maka kalian harus isi lambang kurung ya. Karena jika tidak, misalkan kalian pakainya adalah penjumlahan dulu, misalkan 8 ditambah 9 ditambah 7, kemudian kalian kalikan 2, maka yang terjadi adalah 7-nya kalikan 2 dulu, baru dia akan ditambahkan 9, ditambahkan 8. Itu ya. Ya. Oke. Dan semisal kalian kurung, dia akan hasilnya berbeda ya. Ini kurung penjumlahan, kita jumlahkan dulu, kemudian baru kita kali, dia akan hasilnya berbeda ya. Itu. Jadi kalian harus tahu dulu logikanya, kalian mau hitung seperti apa. Kalau kalian mau hitung misalkan kalian kalikan dulu, 7-nya kalian kalikan 2 dulu, baru ditambah 8 ditambah 9, itu beda lagi. Ya. Oke. Oke, kemudian saya lanjutkan. Nah, kita buka coba di sheet 1 yang tadi. Nah, selain cara tadi dengan kalian ketik seperti tadi ya, dengan isi lambang sama dengan, kemudian kalian klik yang ini, kalian tambahkan dengan ini, tambah ini. Ada cara lain juga yang bisa kalian lakukan dan lebih simpel ya. Cuman cara kerjanya pada dasarnya seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, cara itu adalah dengan kalian blok saja dari atas ini yang ingin kalian jumlahkan, tarik ke bawah seperti ini. Kemudian ada di pojok kanan ini ada auto sum. Kalian klik auto sum, maka dia akan menjumlahkan yang mentotalkan semua ini. Dan jika kalian ingin menotalkan atau menjumlahkan dengan ke samping sini, kalian caranya sama, kalian blok dulu dan kemudian baru kalian auto sum di sini. Oke, sama saja ya, sama saja caranya. Yang penting kalian bloknya benar ya. Misalkan kalian ingin mentotal secara row seperti ini, berarti kalian blok row seperti ini. Jika kalian ingin total secara kolom, kalian bisa blok secara kolom seperti ini. Ya, oke, itu. Nah, kita hapus dulu ini. Nah, untuk untuk average atau rata-rata, saya akan ulang lagi di sini. Tadi cara manualnya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, saya ulang di sini ya. Kita bisa bikin sama dengan, kemudian kita klik, kemudian kita tambahkan ini, tambahkan, kemudian kita enter. Nah, kemudian di sini kita kasih kurung dulu yang kita jumlahkan tadi agar penjumlahannya benar, penjumlahan dan pembagiannya benar. Kemudian setelah dijumlahkan oleh komputer, maka baru akan dibagi dengan jumlah bulan yang ada di sini. Bulannya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 7 ya, ada 7, berarti harus dibagi 7. Biar tahu. Nah, jadi average per bulannya itu selama 7 bulan itu, average selama 7 bulan ini per bulannya adalah 392.600 sekian. Kemudian cara keduanya adalah gampang sekali. Di sini di bagian atas ini ada lambang fx ya, fx ini atau insert function ini. Kalian klik, kemudian kalian, nah di sini ada average ya, average. Ini average. Kalian klik, maka muncul seperti ini. Oke, kita coba blok seperti ini, kemudian kita enter. Nah, totalnya akan sama. Totalnya akan sama ya, seperti cara awal, cara kedua. Kemudian ada lagi, selain bisa kalian cari di sini, kalian juga bisa langsung ketikkan seperti ini. Average seperti ini, kemudian kalian kurung buka. Nah,
kan average nomor 1.2 nomor 2. Nah, ini nomornya kalian blok yang tadi yang ingin kalian average-kan atau rata-ratakan, kemudian kalian tutup, tekan enter. Itu ya. Nah, semisal ini kalian copy ke bawah. Nah, maka dia hasilnya akan berbeda karena saat kita copy ke bawah, yang di blok pun sama dia akan menjadi turun 1 karena kita tidak kunci di sini. Ya. Tapi kalau misalkan kalian mau bikin nih sekali aja rumusnya di sini. Cek lagi. Create. Kalian blok di sini. Tutup ini. Jika kalian hanya bermaksud ingin buat satu rumus dan digunakan untuk ketiganya ini, kalian tinggal tarik saja seperti ini. Nah, maka dia akan merata-ratakan semua row yang ada di sini. Toko A, toko B, dan toko C akan dirata-ratakan ya. Tapi kalau misalkan kalian ingin memindahkan ini, misalkan tempatnya kalian tidak mau di sini, tapi kalian mau di sini, misalkan kalian tulis ini average toko A itu. Nah, kalian biar tidak membuat rumus lagi, kalau kalian langsung copy seperti ini, maka dia akan berubah jadi wrap rumusnya ya, karena dia membacanya udah berbeda. Nah, caranya adalah ini. Caranya seperti yang tadi di awal saya bilang itu, kita kunci saja ininya. Kolomnya kita kunci dan row-nya juga kita kunci. Kolom H-nya kita kunci dan row 5 juga kita kunci seperti itu. Baru kita bawa copy ke sini. Hasilnya akan sama. Saat kalian klik 2 kali, dia akan terbaca masih di kolom dan row yang ini. Seperti itu ya. Nah, jadi kenapa misalkan kalian tidak hilangkan saja rumusnya? Jadi semisalkan nih di sini ada kesalahan pembuatan, misalkan salah ketik, nilai seharusnya yang 125 juta ini seharusnya kalian dapat 200 juta misalkan. Nah, maka dia otomatis akan membaharui. Ya, sesuai dengan yang ada di sini. Tapi kalau misalkan kalian sudah yakin benar, sudah baku, terus kalian ingin memindahkan ini tanpa membawa rumusnya juga bisa. Oke, di sini kita copy dulu. Kemudian kalian klik kanan, kemudian di sini kalian pilih. Nah, paste spesial. Nah, di sini paste spesial ada. Nah, kalian bisa baca nih value V, kemudian value number formatting, kemudian value sort formatting. Coba kita pilih yang di tengah ini. Nah, maka format currency-nya masih akan terbawa, tapi bisa kalian lihat di bagian atas ini ya. Rumusnya tidak terbawa. Itu. Jadi semisalkan di bagian row toko A ini ada yang berubah, misalkan ini saya rubah jadi 0. Yang ini tidak akan ikut berubah karena ini rumusnya sudah saya hilangkan, tapi yang ini akan berubah karena dia masih membawa rumusnya ini. Oke. Seperti itu ya. Oke, segitu dulu video tutorial menggunakan rumus dasar pada Excel. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Terima kasih banyak. Bye-bye.